Gimana tuh Kak cerita awalnya bisa menjadi seorang terapis? Kan aku dulu punya agensi kan. Oke. Jadi dari temen aku. Jadi awalnya itu kayak gini kan, putus dengan mantan tuh sangat-sangat aduh sakit banget, patah hati. Terus aku nanya sama teman, ada info loker nggak? Tapi yang enak gitu kayak yang langsung dapat duitnya banyak. Kayak ada nih Pak, terapis. Dan dia pun juga tahu kalau aku udah putus sama mantan aku. Jadi kan tahu tuh lagi sakit-sakit hati banget kan. Kayak udah lu kerja ini aja, melampiaskannya di sini aja katanya. Gitu. Jadi spa kan. Namanya agak error ya. Dia kalau aku kan spa ke LC, dia LC ke spa, kebalikannya gitu. Oh, jadi sebelum kamu jadi intinya temen aku error semua. Iya, teman menjerumuskan teman ya. Iya bener gitu. Tapi kayak kalian jadi kayak tukeran ini ya, tukeran job ya. Bener. Terus akhirnya kalian tukeran job lah, kamu jadi si terapis ini. Dia pun juga langsung ke LC. Bahkan dia sekarang ada di tempat lama aku. Jadi kayak tukeran, bener-bener tukeran. Iya bener-bener tukeran tempat. Terus kamu di tempatnya dia juga? Iya gitu. Oh ya berarti tukeran posisi doang ya? Bener. Tapi kamu belajar terapis juga ada, ini gak sih? Kan terapis itu bisa dibilang memijat khusus gitu lah ya. Ada nggak sih kayak cara belajarnya dulu atau gimana gitu? Enggak sih, karena kan udah biasa di LC juga. Udah tahu cara gimana melayani tamu gitu-gitu, foreplay-nya gitu. Tapi biasanya kalau dari siap tamu tuh maunya pakai minyak yang ini, minyak yang biasa aja, ada yang wangi, beda-beda minyaknya juga gitu. Terus nggak langsung main, paling ngobrol dulu nih kayak gini gitu sampai sejam baru ntar di foreplay gitu. Tapi emang kalau sebelum kamu jadi terapis di LC itu ada pijat-pijatnya juga? Ada. Oh ada. Ada. Jadi tergantung kemauan dari tamunya juga sih. Itu. Jadi emang waktu kamu jadi LC pun ada yang pernah minta untuk dipijat dulu baru main. Benar. Terus kamu belajarlah dari situ. Terus akhirnya berarti terapis itu langsung bener-bener terjun tuh. Benar. Terus klien pertama? Tamu pertama, itu aku tamunya dapetnya bule, orang Amerika sih. Oke. Jadi dia itu kayak malu-malu gitu kan, awalnya dia tuh bawa translator kan, karena aku udah kurang tahu Inggris kan, aku tuh ngomong dulu nih sama translatornya, dia mau mesen kamu bisa nggak gitu. Ini yang dari foto, jadi nggak langsung datang ke tempat. Kalau udah showing lewat foto tuh dia nggak perlu lewat tempat lagi, karena udah belinya lewat foto. Misalkan saya mau Clara gitu, atau mau Gaby gitu, yang PLT gitu, grade-nya platinum, atau mungkin Livi tuh nama samarannya gitu, silver atau apa gitu. Udah langsung masuk ke itunya, ke ruangan buat spa-nya itu. Tapi kalau showingnya lewat bilik itu pas datang langsung. Tapi kita promosinya dua cara, bilik datang langsung sama di handphone lewat foto. Gitu. Itu apa tuh yang kayak ngebedain platinum dan segala macamnya? Kalau silver itu tahtanya itu ada di paling bawah, dia kurus langsung, cuman agak pendek. Kalau platinum dia udah mulai tuh di situ agak-agak semok dan tinggi. Sebenarnya ada juga sih, cuman harus tinggi juga, kurus langsing tinggi. Tapi kalau udah masuk grade model itu udah bener-bener paling cantik sih. Kayak dari mukanya itu harus Asia banget. Kalau silver masih oriental boleh. Gitu. Asia banget itu berarti apa nih? Lokal banget, Indo banget gitu. Cuman campuran sih, lebih boleh yang bule. Cuma ada bule juga. Kebanyakan kalau model itu grade-nya luar semua. Gitu. Kalaupun ada yang Indonesia yang lokal tuh harus tinggi langsing, minimal tinggi deh, jangan pendek gitu. Oke. Karena kan tamu-tamunya kalau model itu kebanyakan koko, Cina semua. Yang banyak duit lah ya. Duitnya. Terus dia kamu kan, masuk di kelas apa tuh? Aku itu ke silver dulu, tapi pas sudah lama sih ke PLT, ke platinum. Karena dari servisnya itu sih enak. Oh gitu. Jadi kayak bisa naik kelas lah jatuhnya. Bener. Berarti rate-nya juga beda harganya ya? Beda. Itu bedanya lumayan tapi? Lumayan sih, kayak silver mungkin 400, kalau platinumnya 600-an, beda 200 doang sih. Kalau model bisa sampai 2 jutaan dia. Karena emang ceweknya pun juga cakep sih. Iya sih. Pasar tertinggi itu dia. Cuman kalau ngumpul nggak pernah mau barengan, jadi. Oh iya dong. Jadi kita beda kelas jadi kalau gitu model kan tuh jatuhnya. model semua model gitu. Masih ada kasta yang kayak beda kelas, kita maaf ya gitu kan. Gitu. Takutnya ntar kalau gabung tamunya diambil gitu, takutnya doang. Biasanya kayak gitu. Iya sih, udah pasti keambil sih. Kan milihnya yang lebih cocok ya. Bener-bener. Soalnya temen aku tuh kadang kalau misalkan di luar jam kerja tuh ada yang model itu dia tuh nggak berani pas lagi jam kerja gabung sama aku. Karena di itu mamihnya kan beda ruangan juga. Biasanya nggak boleh gabung sama yang silver platinum gitu. Oh berarti semua kelas itu beda-beda ruangan kayak gitu-gitu? Iya, cuma kalau misalkan udah mulai disuruh showing ya udah campuran semua biliknya, bukan yang gold itu apa semua dicampur. Kayak berarti gitu. Emang milihnya bukan dari rate tapi dari muka ya, muka dan body. Terus gimana? Tetep kok. Oh tetep? Kan tinggi, emang tinggi. Di sana tuh tinggi sebenarnya. Idaman orang bule apa sih kalau nggak tinggi lagi langsung terus tinggi. Iya sih. Gitu-gitu kan. Kulit coklatan gitu. Eksotis gitu. Kalau pemilihan kayak gitu tuh pakai baju apa biasanya? Ada seragamnya juga. Suster, polisi, macam-macam kayak gitu. Oh, berarti bener-bener di situ sedia kostumnya banyak ya? Bener. Tapi kalau CD sama BH sih nggak ada. Karena itu kan beda itunya juga, deskripsinya juga. Gitu. Model itu tadi ya? Kalau model dia itu yang biasa bebas. Kalau dia bebas sih nggak diseragamin kalau model.
mau pakai apa aja bisa. Oh justru malah lebih bebas. Lebih berkuasa dia. Karena mungkin kayak ya udahlah kalau cantik juga terserah gitu ya. Bebas mau pakai baju apa gitu. Tapi kalau kayak silver platinum tuh ada seragamnya masing-masing. Harus itu ya. Harus. Tapi ada ketentuan yang kayak tingginya minimal berapa gitu-gitu. Iya, Berat kalau badan. misalkan 170 ke atas tuh dia masuk ke model. Itu udah pasti model. Udah pasti mau mukanya kayak gimana juga Karena pasti kan model. tinggi dong, maksudnya tinggi masuk ke silver kayak. Tapi kan kalau mukanya yoga banget. gitu, berarti mostly tamunya emang ini bule-bule koko-koko gitu. Iya, cuman paling banyak sih koko karena di daerah Jakut kan, jadi ya koko. Terus kamu kalau mijet gitu gimana sih caranya untuk memuaskan si pelanggan tuh? Pakai minyak sih. Kadang kalau misalkan dia mau dari atas ke bawah bisa, atau dari bawah ke atas bisa, dari leher gitu. Terus ke bawah, terus dia kalau misalkan mau langsung pijit di bagian kelaminnya ya udah gitu. Emang gak ada step yang kayak kalau misalnya kita enggak sih. tukang pijit kan kaki dulu misalnya naik. Tergantung dari tamunya juga sih. Ada juga yang cuma maunya minta ngobrol langsung main gitu. Oh gitu. Kamu lebih Karena sering kan biasanya kalau yang mau mainnya cepat itu saya ada istri saya nggak bisa lama-lama. Waduh. Living misalkan gitu. Oh iya, maunya cepat aja deh gitu aja udah. Tapi istrinya masa nggak tahu kalau di tempat pijet? Enggak kan dia bilangnya kerja. Oh, kirain kayak istrinya nungguin gitu. Ada juga tamu yang bawa minuman dari luar. Jadi pihak agensi itu nggak tahu dia dalam tasnya bawain minum gitu. Minum dulu nih gitu. Ada yang gitu. Jadi sebelum main minum dulu, dibikin mabok dulu. Tapi ada nggak sih yang kayak ujung-ujungnya jadi kamu yang dipakai gitu, bukan kamu yang ada yang kayak malah kamu yang dipijetin gitu? Enggak sih, semuanya sama aku yang ituin. Karena kan aku juga spa kan. Masa tamu mijetin itu kan ya nggak mungkin. Siapa gitu. tau kan pas mabok gitu kan, terus kamunya mabok, kamunya yang dibungkus jadinya. Enggak, ya? Kalau aku tuh mabuk malah makin brutal jadi. Mijetnya langsung Gitu. Pakai tenaga nggak tuh? lebih Iya, pakai kayak tenaga gitu. ya. Oh, bener. Kamu biasanya kalau mijet lebih suka dari atas ke bawah apa dari bawah Atas ke ke bawah. Apa bedanya? Lebih enakan dari leher sih, karena emang suka juga. Bahkan tamunya pun juga suka kalau dicium-cium dulu lehernya, habis itu ke bawah. Oh gimana sih cara pijat tuh gimana sih? Coba ceritain dong. Caranya kamu memijat itu gimana? Jadi dia minta dari leher, diginiin gitu, pakai minyak ke bawah. Itu badan depan apa belakang? Depan. Oh udah langsung depan? Oke. Terus aku udah harus di atas dia lah pokoknya. Tangan kanan juga dipijitin semua. Di sini juga, pokoknya sebelum dipijit tuh dia minta dicium-cium dulu. Baru dipijit. Iyalah kalau enggak kamu nyiumnya bau minyak ya? Iya bener, tuh dia pun juga udah kayak merangsang gitu, kayak suka gitu. Jadi lebih gampang buat ituinnya. Terus Jadi kayak WOT ya? Maksudnya kamunya udah di atas dulu? Iya. Terus cium-cium nih? Sampai bawah gitu. Terus dia minta, kalau udah sampai bawah kan tuh udah sampai kelaminnya kan, langsung minta di BJ. Oke. Terus di BJ, masih Akhirnya, lanjut pijat? Udah agak naik, tapi dia masih minta dipijit sampai kaki gitu. Udah setelah itu udah langsung main. Karena kan udah naik juga, bisa ke BJ-in juga tuh. Pokoknya berarti pijatannya itu sampai dia Bener. poinnya di situ sih ya? Tapi ada nggak nih yang kayak kamu pijat kok nggak ngaceng-ngaceng gitu? Itu ada sih tamunya cuma karena belum sunat. Dia bilang gini, aku tuh sebenarnya mau cuman aku belum ngedapetin jodoh orang Indonesia, Livi gitu. Oh gitu ya kok gitu. Dan aku agak susah buat naiknya gitu. Emang bener-bener banget belum sunat. Terus kata dia gini, terserah kamu aja kalau emang kamu bisa buat aku berdiri nggak apa-apa. Tapi aku tetap ngasih kamu duit katanya gitu. Nggak enak dong karena kan nggak diri. Karena dia belum sunat kan gitu. Sebisa aku aja gitu. Terus akhirnya dia berdiri Tapi nggak? beda sih ngeliat punya cowok tuh yang disunat mangga tuh beda. Jadi kalau belum Joninya. sunat tuh ini ketutup gitu, emang agak susah sih. Jadi kata dia kalau kamu bisa ngebuat aku berdiri nggak apa-apa. Walaupun nggak bisa juga nggak apa-apa, cuma aku masih ngasih kamu duit gitu.